Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nika Danupa Citra Lestari dengan NIM 25530111009. Saya dari jurusan Kimia, Prodi Kimia Terapan, Fakultas MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Caturmarga, Sloka Suci dan Purakawitan Jalan Hindu Menuju Kehidupan yang Harmonis. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pendahuluan. Jadi, agama Hindu itu memiliki ajaran yang sangat kaya dan mendalam yang menuntun umatnya untuk semakin dekat kepada Tuhan. Nah, ajaran-ajaran ini bukan hanya sebatas konsep, tapi juga diwujudkan dalam praktik nyata. Salah satunya adalah ajaran Caturmarga, yaitu 4 jalan menuju Tuhan. Selain itu, umat Hindu juga memperkaya spiritualitasnya melalui pemahaman sloka suci, serta keberadaan pura yang menjadi pusat persembahyangan dan simbol keharmonisan antara manusia, alam, leluhur, dan juga Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Caturmarga. Caturmarga berasal dari kata catur, yang berarti 4, dan marga yang berarti jalan. Jadi, Caturmarga adalah 4 jalan utama untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Keempat jalan itu adalah yang pertama, Bhakti Marga, yaitu jalan pengabdian dengan penuh cinta kasih. Kedua, Karma Marga adalah jalan kerja dan juga tindakan. Yang ketiga, Jana Marga, yaitu jalan pengetahuan. Yang terakhir adalah Raja Marga, jalan pengendalian dan jalan yoga. Selanjutnya itu adalah materi mengenai penerapan Caturmarga dalam Nyepi dan juga Ngembageni. Dalam perayaan Nyepi, ajaran Caturmarga itu benar-benar diwujudkan. Seperti yang pertama, Bhakti Marga terlihat dalam sembahyang dengan tulus serta saling memaafkan di hari Ngembageni. Yang kedua itu ada di Karma Marga, yaitu tanpa dalam pelaksanaan catur atau penyepian yang melatih disiplin. Yang ketiga adalah Jana Marga, diwujudkan dalam perenungan hening mengenai ajaran Dharma. Dan yang terakhir itu ada Raja Marga yang dilakukan melalui tapa, brata, yoga, dan juga samadhi. Nah, Nyepi menjadi laboratorium spiritual, tempat umat Hindu belajar disiplin, tulus, bijaksana, dan tenang batin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Sloka Bhagavad Gita bab 7 sloka 21. Jadi, seperti yang kita ketahui, sloka ini yang berarti kepercayaan apapun yang ingin dipeluk seseorang, aku perlakukan mereka sama. Aku berikan berkah yang setimpal supaya ia lebih mantap. Nah, sloka ini mengajarkan bahwa Tuhan menghargai setiap keyakinan yang dianut manusia. Dengan ajaran tersebut, umat Hindu dididik untuk menghormati perbedaan, menumbuhkan toleransi, dan menyadari bahwa semua jalan spiritual bermuara kepada Tuhan yang sama. Hal ini menjadi dasar umat Hindu untuk hidup rukun di tengah masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, yaitu Sloka Saras Mucaya 1-4, kehidupan manusia yang berharga. Sloka ini berarti menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang. Dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Sloka ini menegaskan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan mulia. Manusia dapat melakukan sebuah karma atau perbuatan baik untuk menolong dirinya dari penderitaan samsara. Oleh karena itu, hidup sebagai manusia hendaknya digunakan untuk menolong sesama, melaksanakan niatnya sesuai kemampuan, dan juga selalu berjalan di jalan Dharma. Selanjutnya itu adalah Purakawitan, pemujaan leluhur. Dalam tradisi Hindu di Bali, Purakawitan berfungsi sebagai tempat pemujaan roh leluhur. Nah,
roh leluhur yang disucikan diyakini melindungi dan memberi tuntutan bagi keturunannya. Pemujaan ini menjadi wujud kehormatan atas ikatan spiritual antara manusia dengan asal-usulnya. Selanjutnya itu pura sebagai tempat pemujaan dewa-dewi. Selain pura leluhur, ada juga pura untuk memuja dewa dan dewi. Misalnya, pura itu ada dewa Siwa dipuja sebagai pelebur dan transformasi. Misalnya itu di Pura Besaki. Yang kedua ada Dewa Wisnu sebagai pemelihara semesta, dikenal dengan awatara seperti Rama, Krishna, Naramsiha, dan Waraha yang menjadi teladan umat dalam menjalankan dharma. Ketiga ada Dewi Saraswati, dipuja sebagai Dewi ilmu pengetahuan dan seni, misalnya di Pura Saraswati Ubud. Yang selanjutnya ada Dewi Durga atau Parwati, dipuja di Pura Dalam sebagai simbol kekuatan. Yang selanjutnya itu ada Dewa Brahma sebagai pencipta, meskipun jarang dipuja secara khusus. Yang terakhir adalah Dewa Ganesha sebagai dewa kebijaksanaan dan penghalang rintangan, sangat dihormati di Pura-Pura Ganesha. Pemujaan ini menunjukkan keragaman bakti umat Hindu terhadap aspek-aspek Tuhan. Selanjutnya itu adalah lokasi pura di alam asri. Pada umumnya didirikan di tempat-tempat alami seperti gunung, laut, pantai, hutan, dan juga gua. Alam dianggap sebagai manifestasi Tuhan yang menyimpan energi suci. Hal ini selaras dengan Trihita Karana, yaitu menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sama, dan juga alam. Lokasi pura yang tenang mendukung kehusyukan umat dalam bersembahyang dan juga bermeditasi. Nah, kita sudah berada di penghujung presentasi yakni kesimpulan. Jadi, ajaran Hindu tentang Caturmarga, sloka suci, serta keberadaan pura menunjukkan kedalaman nilai spiritual dan sosial dalam agama Hindu. Caturmarga menjadi pedoman praktis sloka Bhagavad Gita dan Sangat Percaya meneguhkan nilai toleransi serta makna hidup, sementara pura-pura menghubungkan dengan leluhur, dewa-dewi, dan alam. Dengan menjalankan ajaran ini, umat Hindu dapat hidup harmonis, makna, serta semakin dekat dengan Sang Pencipta. Nah, sekian presentasi yang saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Om Santi, Santi, Santi. Om.